Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farhan Aulia Pratama dari kelas C Prodi Teknik Informatika dengan NIM 12250113521. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah kalkulus. Nah, di sini saya akan mengerjakan 3 buah soal. Yang pertama tentang materi limit, yang kedua materi diferensiabel, dan yang terakhir adalah materi integral. Nah, jadi saya akan menjelaskan tata cara menyelesaikan soal dari 3 materi tersebut. Oke, mari saksikan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang saya bikin pada lembaran kertas UAS kalkulus saya ini. Nah, jadi untuk soalan yang pertama nih, ini tentang materi limit yang ini ya. Nah, dia di soal itu dikasih gambar seperti ini. Lalu di sini kita akan mencari satu persatu soal anaknya. Yang pertama yang A, itu yang di A kita disuruh menentukan nilai dari limit X menuju minus 3 fx. Nah, cara mencari nilai ini pada grafik ini yang pertama tuh kita cari dulu limit kiri dan limit kanannya. Nih, nanti kita cari nilai limit kirinya, jadi limit X menuju minus 3 minus, ini artinya tanda kiri. Tuh kita lihat nih di grafik di minus 3 nih, di minus 3 itu dari sebelah kiri dia nyambungnya dia Y keberapa nih, Y kedua kan. Nah, berarti nilai 3 dari kiri itu ya 2. Nah, terus kita cari lagi yang nilai 3 dari kanan ya, minus 3 dari kanan. Jadi limit X menuju minus 3 dari kanan fx. Nih, kita lihat nih di grafik. Nih, saat dia dari kanan, nih dia terhubungnya kemana? Ke sini kan. Nah, terus kita lihat Y yang mana? 2. Nah, 2 juga kan. Berarti nilai minus 3 dari kanan itu nilainya 2 juga. Nah, karena limit kiri dan limit kanannya tuh bersifat sama nilainya, maka nilai minus 3 itu ini 2. Nah, 2. Tetap 2 karena limit kiri dan limit kanannya tuh sama. Nah, berarti dia ada limit yang situ. Makanya nilainya tuh jadi 2. Nih. Tuh, karena yang sama dengan limit bisa jadi 2. Terus di nextnya yang di B-nya itu kita disuruh mencari nilai dari F dalam kurung minus 3. Nah, cara mencari ini kalau kayak gini nih, kita tinggal lihat di grafik nilai X yang sama dengan minus 3. Nah, nih kita lihat nih, X sama dengan minus 3 di sini nih. Lalu pas itu kita cari yang ada bulatan penuhnya. Nah, ini bulatan penuhnya. Yang ini bulatan kosong kan, jadi diabain aja. Kita fokus yang ada bulatan penuhnya. Nah, kalau soal kayak gini nih, ini bulatan penuhnya ada di sini. Terus kita lihat nih, dia tuh terhubung mana? Kalau di garsianya ternyata terhubungnya ke 1. Nah, berarti nilai F minus 3 itu berarti 1. Nah, itu. Jadi patokannya kalau soal kayak ini tuh tinggal ngelihat yang ada bulatan penuhnya. Jadi kita cari dulu di garis X-nya yang nilai sesuai di soal minus 3. Langsung kita tengok nilai Y-nya yang ada bulatan penuh. Tuh, 1. Terus di soal yang ketiga kita disuruh mencari nilai F sama dengan minus 1. Nah, ini sama seperti tadi. Jadi angka pertama kita lihat nilai X minus 1 pada kurva. Nih pada grafik. Ini kan minus 1 kan. Oke, sama minus 1. Terus kita lihat ada nggak bulatan penuh di sini. Nih, wah ternyata nggak ada bulatan penuhnya nih.
hanya ada bulatan kosong. Nah, berarti dia tuh tidak ada limit yang di min 1. Nih, tidak ada limit. Nah, itu karena dia nggak ada bulat penuhnya. Begitu. Terus next kita yang ke D. Yang D itu soalnya tuh minta kita cari nilai limit X menuju minus 1. Nah, ini sama pengerjaannya kayak di nomor A, yang A. Jadi kita cari dulu nilai limit kirinya, limit X menuju minus 1 kiri. Itu kita cari dulu nilai limit kirinya. Nih, minus 1 kita cari. Nih, di kiri itu berhenti di sini, di bulatan kosong ini. Dia nih mengarahnya ke di kisaran 2,5 sampai 2,6. Nih, kita bikin aja 2,6. Terus kita cari lagi yang limit kanannya, X menuju minus 1 kanan. Itu kita lihat lagi dari kurva. Nih, kanannya dari sini nih. Ini ke sini, dan berhentinya juga di sini. Sama 2,5 atau 2,6 juga. Kita bikin aja 2,6. Nah, jadi karena nilai limit kiri dan limit kanannya tuh sama, maka nilai limit X menuju minus 1 itu tuh sama dengan 2,6 juga, yang artinya tuh dia tuh memiliki limit. Nah, oke. Nah, sama seperti nomor A tadi, kayak gitu. Jadi karena nilai limit kiri dan limit kanan itu sama, berarti nilainya juga itu, dan dia juga dinamakan memiliki limit. Oke. Nah, kita next lagi ke yang D, yang E maksud saya. Oke. Yang E itu soalnya disuruh mencari nilai dari yang E, disuruh mencari nilai F dalam kurung 1. Nah, ini sama seperti di nomor B sama C tadi. Jadi kalau gini, itu kita langsung lihat kurva yang X sama dengan 1. Nih kita cari nih di kurva. Nah, ini kan nilai X sama dengan 1-nya kan. Terus kita lihat bulatan penuhnya. Nah, di patokan X sama dengan 1 ini, kita cari bulatan penuh di atasnya. Ada nggak? Ternyata ada nih. Ini bulatan penuhnya. Terus kita lihat nilai Y-nya tuh berapa nih di samping bulatan penuh tuh. Nah, ternyata nilai Y-nya tuh 2. Nah, berarti nilai F1 itu ya 2. Nah, gitu. Terus yang F kita disuruh mencari nilai limit X menuju 1. Fx. Nah, kalau ini sama juga cara penyelesaiannya tuh kayak nomor A dengan B tadi. Itu kita cari nilai limit kirinya. Limit kirinya tuh limit. Ini kita taruh limit X 1 kiri. Itu nilai limit X kirinya nih, 1 dari kiri itu nih, dari kiri. Berhentinya di sini nih. Nah, berarti nilai Y-nya tuh nih 2. Terus kita lihat lagi nih nilai limit X menuju 1 dari kanannya. Itu pas kita lihat di grafiknya nih, dari kanannya nih, kanan set. Ternyata dia berhenti di sini. Tuh nilainya tuh 1. Nah, jadi kan nilai lim kiri sama limit kanannya tuh nggak sama. Nah, kalau nggak sama, berarti jawaban dari nilai limit X menuju 1 Fx tuh ya nggak ada, karena dia tidak ada limit. Nah, oke, jadi dia nggak ada limitnya, karena nilai limit kiri dan limit kanannya tuh nggak sama gitu. Terus yang di G, soal G. Nah, yang G itu soalnya tuh, bentar, lihat soal dulu. Yang G itu soalnya disuruh mencari limit X 1 dari kiri. Nah, limit X menuju 1 dari kiri. Fx. Nah, ini gampang. Ini tinggal lihat aja. Dia kan suruh limit 1 nih. Terus ada simbol minus dari atas, artinya simbol kiri. Berarti kita lihat angka 1, tuh kita lihat yang dari kiri ini. Ini kurva dari kirinya. Yang ini. Nah, dia di sini berhenti ya kan, di bulatan penuh ini kan. Berarti nilai limit X 1 kiri itu ya 2 nih. Karena dia berhenti di sini.
Nih, ini 2 sebelahnya. Ya. Jawabannya 2. Terus yang soal H. Yang H itu kita disuruh mencari nilai limit X1 yang kanan. X1 yang kanan. Nah, yang H. Oke. H limit X menuju 1 kanan. Nah, ini sama kayak yang ini. Ini kan dari kiri kan. Sekarang kita lihat nih yang nilai dari 1, cuman yang dari kanannya. Nih, kita tinggal lihat dari soal. Nih, dari kanan kan, grafik kurva dari kanan kan. Set garis dari kanan melengkung ke sini dan berhentinya di sini. Nah, nih dari kanan. Nah, berarti kalau kita lihat di kirinya, di garis Y-nya. Oh, ternyata dia berhentinya di garis Y yang 1. Nah, berarti jawaban ini nih ya 1. Nih, sesimpel itu. Nah, 1. Tuh. Nah, soal terakhir yang soal I, dia soal itu kita disuruh mencari nilai limit X minus 1 yang kanan. X ini yang berarti limit X menuju minus 1 yang kanan. Nah, gini caranya gampang, tinggal kita lihat ke grafik ke sini. Nih, apa tadi? Minus 1 kan? Nih, minus 1, nih minus 1. Ya udah, tinggal kita lihat Y-nya di minus 1. Nah, di sini. Nah, berarti ini Y di garisnya tuh terletaknya di antara minus 2,5 atau 2,6 atau 2,7. Nah, udah. Berarti nilai limit X menuju minus 1 dari kanan tuh ya 2,6. Nah, oke, udah deh. Ini udah untuk penyelesaian dari soal nomor 1. Kan? Tuh, jadi itu penyelesaiannya soal nomor 1. Kita next. Nah, kita akan lanjut menjadikan soal nomor 2 nih. Dia soalnya tentang tentukanlah apakah isi nilai A dan B itu diferensiabel nggak nih di titik yang diberiin. Nah, ini fungsinya. Nah, kalau soal kayak gini nih, agar diferensiabel di X sama dengan 3, jadi fungsi fx-nya nih itu harus continue di X sama dengan 3. Nah, jadi sehingga fx di kiri itu harus sama dengan fx di kanan saat sama dengan X sama dengan 3. Nah, jadi kita tinggal bikin persamaan aja. Persamaan nih. Persamaan jadi limit X menuju 3 dari kiri, fx harus sama dengan limit X menuju 3 dari kanan, fx. Oke. Ini kita tinggal substitusiin nilai yang itu tuh, yang dia ada di fx ini. X pangkat 2 kurang 1 sama dengan 2ax plus b. Nah, ini tinggal kita masukin nilai X sama dengan 3 nya. Nih, nilai X sama dengan 3 itu kita masukin dalam sini ke masing-masing persamaan. Jadi 3 pangkat 2 kurang 1, 2A pangkat 2A dalam kurung 3 tambah B. Berarti ini 9 kurang 1, ini 3 kali 2 6A tambah B, berarti ini 8 sama dengan 6A plus B. Nah, udah, inilah persamaan pertama. Ini persamaan pertama. Terus pas udah kita cari ini, kita bikin lagi nih persamaan kedua. Persamaan keduanya tuh untuk mencari nilai A atau nilai B nya. Nah, jadi kita bikin persamaan kedua dengan cara kita diferensialkan nih limit X ini yang kiri sama kanan tuh sama-sama kita diferensialkan kedua sisinya. Jadi ini kita diferensialkan menjadi nih yang X pangkat 2 kurang 1 ini kita diferensialin menjadi 2X, sedangkan yang 2AX plus B ini kita diferensialin juga menjadi 2A. Nah, karena ini kan X-nya kan pangkat 1, berarti dia jadi pangkat 0, maka jadi hilang X-nya. Terus yang B ini nggak ada variabel, maka dia jadi hilang juga. Nah, ini sisa 2A. Nah, ini 2X sama dengan 2A. Ini X-nya tuh tinggal kita substitusiin ke 3, ke nilai X sama dengan 3 nya. Berarti ini 2 dalam kurung 3 sama dengan 2A
3 kali 2, 6 sama dengan 2A. Nah, ini kita bisa dapat nih nilai A-nya dari persamaan ini. Berarti A sama dengan 6 bagi 2. Berarti A-nya sama dengan 3. Nah, dapat nilai A-nya. Kita bikin persamaan yang kedua. Nah, nilai A ini tinggal kita substitusiin ke persamaan yang pertama. Buat apa? Buat nyari nilai B-nya. Nah, ini tinggal kita substitusiin ke persamaan yang 8 sama dengan 6A plus B. Nah, jadi ini kan A-nya sama 3 nih. Ini kita masukin ke sini A-nya. Berarti 8 sama dengan 6 dikali dengan 3 plus B. Ini berarti 8 sama dengan 6 kali 3, 18 ditambah B. Nah, ini tinggal kita aljabarin biasa. Ini B-nya kita pindahin ke kiri. Terus ini jadi minus 8 plus 8 dikurang 18. Nah, berarti nilai B-nya itu 8 kurang 18 sama dengan minus 10. Nah, ini jadi nilai A dan B berturut-turutnya agar si fungsi itu diferensiabel di X sama dengan 3, yakni nilai A-nya 3 dan nilai B-nya tuh minus 10. Jadi jika kedua nilai ini kita substitusiin ke masing-masing persamaan yang ada variabel A dan ada yang variabel B, itu nilai f(x) kiri dan f(x) kanannya tuh bakal sama saat di X sama dengan 3. Nah, jadi dia kalau dia diferensiabel itu inilah nilai A sama B-nya. Oke, A-nya minus 3, A-nya 3, B-nya minus 10. Oke, udah dapat jawabannya. Nah, selesai deh soal ini. Nah, next kita akan ngerjain soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3. Nah, oke, ini untuk soal yang terakhir nih, soal ketiga. Ini rumus materi integral. Nah, kalau ketemu kayak gini, nih sigma I sama dengan 1 N-nya 100 dengan nilai fungsinya 3I kurang 2. Nah, caranya tuh kita distribusiin alias kita kali ke dalam 1/1. Nih, jadi ini kali ke 3I terus kali lagi ke minus 2. Nah, berarti hasilnya nanti jadi gini. Jadi gini, sigma I sama dengan 1 N 100 I. Nah, 3-nya nih kalau ada angka di sebelum variabelnya tuh kita taruh di belakang sigma ya. Nih, terus kita kurang dengan sigma I sama dengan 1 100 2. Nah, terus ini nih kita masukin ke rumus yang sifat. Nah, kalau ketemu kayak gini yang sigma langsung ada variabel tanpa ada pangkat, itu kita masukin ke dalam rumus N dalam kurung N plus 1 per 2. Kayak ini rumusnya. Nah, terus hasilnya nih itu kita kali dengan 3 yang ini, di depannya taruh 3-nya, terus kita kurangin. Nah, kalau tadi kan kalau variabel kan, nah sekarang sifat jika sebelah sigma tuh cuman ada angka atau nilai, nah nggak ada variabelnya. Nih kalau gini itu tinggal kita kali ini nilainya tuh 2, kita kali dengan nilai n-nya langsung gini. Nah, baru deh tinggal kita substitusiin nilai n-nya. 3 dalam kurung n-nya berapa? 100. Ini 1 sama 1 berarti 101 per 2 dikurang 2 dikali n-nya berapa? 100. Nah, ini tinggal kita kaliin aja deh. Baru nanti tinggal kita kalkulasiin kayak biasa. Nah, baru deh tinggal nih 3 dikali ini 100 kali 1 bagi 2 50 dikurang dari 2 kali 100 200. Ini 3 kali ini 15 150 dikurang 200 jadinya sama dengan 14 9 50. Oke. Nah, ini jawab. Nah, oke. Jadi kita sekarang bakal langsung ngerjain yang bagian B nomor 3. Nah, kalau kondisinya kayak gini, ini tinggal kita kaliin nih.
bilangan yang terdapat di dalam kurung sikunya nih. Jadi I kurang 1 kita kaliin dengan 4I plus 3 biar dapat persamaan kuadratnya ya, biar nanti enak kita distribusiinnya. Jadi tinggal kita kaliin nih, I dikali 4I jadi 4I kuadrat, terus I dikali 3 jadi plus 3I, terus minus 1 dikali 4I berarti jadi minus 4I, minus 1 dikali plus 3 berarti jadi minus 3. Nah ini tinggal kita sederhanain, jadi 4I kuadrat dikurang minus I, ini kan habis nih, jadi sisa 1I, terus ini jadi kurang 3. Nah inilah nanti yang kita sigmain, yang kita integralin dengan sigma F1 N-nya yang 10. Oke. Nah jadi ini kita langsung dapat nih bentuk yang mau kita eksekusi di sigma. Tuh, ini 4I kuadrat dikurang I kurang 3. Nah oke. Nah inilah yang kita masukin ke rumus yang sigma nih. Jadi pertama tuh kita distribusiin dulu. Nih 4-nya maju ke belakang sigma. Jadi I sama dengan 1 sigma 10 I kuadrat dikurang sigma I sama dengan 1 I dikurang sigma I sama dengan 1 N-nya 10 3. Nah ini tinggal kita masukin ke sifat pada masing-masing kasus. Ini 4 dalam kurung. Nah kalau I kuadrat itu sifatnya gini, N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 terus dibagi dengan 6 semua ini. Oke. Terus ini yang kedua I, ini sama kayak sifat yang di A tadi. Ini tinggal berarti kita kurangin dengan N dikali N plus 1 per 2. Nah, yang terakhir nih sifat sama kayak di A tadi, berarti tinggal 3 dikali N. Nah baru tinggal kita substitusiin nilai N-nya. Jadi 4, N-nya tadi ada 10, ini 10 tambah 1 berarti dikali dengan 11. Ini 2 kali 10, 20 tambah 1 berarti 21 per 6 dikurang N-nya tadi 10, N tambah 1 11 per 2 dikurang 3 kali 10. Oke. Tinggal kita kali-kaliin aja. Ini berarti 4 ya. Ini 10 kali 11 kali 21 bagi 6 berarti 385. Ini 4 dikurang dengan 10 kali 11 110 bagi 2 berarti 55. Ini dikurang dengan 30. 385 nih kita kaliin 40 jadi dikaliin 4 maksud saya jadi 1540 dikurang dengan 55 dikurang lagi dengan 30. Nah boleh kita dapat hasilnya tuh berarti 455. Oke, nah dapat deh hasilnya 1455. Nah ini deh yang soal 3 bagian B jawabannya. Oke, jadi sekian aja nih yang dapat saya terangin tentang UAS yang saya bikin di Google Folio tersebut. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.